Oke, teman-teman sekalian, kita kembali lagi di channel IMUI Sukabumi dan kali ini kita akan bertanya-tanya kepada salah satu dosen tetap di IMUI Sukabumi. Kita akan bertanya-tanya seperti apa keseruannya. Tetap ikuti kita di channel IMUI Sukabumi. Oke, selamat datang Pak, selamat bergabung. Oh ya, terima kasih diundang ya. Iya, Terima kasih undangannya. iya Heeh, sama-sama. Gimana Pak, sehat ya. Pak, sehat? Alhamdulillah sehat, sehat Ya, walafiat, alhamdulillah. sehat, alhamdulillah ya. Eh, boleh Pak kalau boleh tahu di IMUI mengajar mata kuliah apa saja Pak? Oh ya, kalau di IMWI itu saya di program studi akuntansi mengajar mata kuliah pengantar akuntansi, ada teori akuntansi, termasuk perpajakan juga ya. Ya, jadi lebih ke keuangan nih Pak ya di bagian akuntansi Ya, memang. lebih ke sana, lebih ke Ya, keuangan. kan kita sudah bekerja dan belajar dari rumah nih Pak ya. Bapak sendiri sudah berapa lama bekerja dari rumah? Nah, sesuai dengan aturan dari pemerintah ya. Jadi waktu itu kita mulai itu di tanggal 16 Maret. Ya 16 Maret betul. 2020. Sekarang sudah 12 Mei ya, bentar lagi. Nggak terasa Nggak memang. terasa juga ya Pak ya. Ya, tiba-tiba udah 3 bulan, tiba-tiba udah masuk apa puasa Ramadan, dan bentar lagi mau Lebaran. Iya 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 betul Jadi betul. sih nggak bisa mudik ya, tapi ya. Selama bekerja dari rumah nih Pak, kita ada belajar dari rumah. Sisi baiknya ada nggak sih Pak? Kalau ada tuh apa aja sih? Ya memang kalau di awal ya, di awal terjadi yang namanya apa kasus corona ini ya, karena kita harus merubah kebiasaan tuh terasa banget gitu, terasa banget tuh nggak enaknya. Biasa kita sering apa jalan kemana-mana, ketemu sama orang, ya kan ya, ngobrol nggak usah ada banyak batasan. Tapi ketika terjadi ini, jadi ya serba banyak nggak enaknya gitu. Serba banyak nggak enaknya, jadi benci banget sama yang namanya corona ini gitu ya. Ya, Tapi ya pada akhirnya kalau kita ingin tetap pribadi kita itu sehat ya kan perlu dijaga yang namanya motivasi ya. ya betul. Pikirannya itu harus dijaga selalu positif gitu. Jadi kalau saya mah juga pada akhirnya ya udahlah, kejadian ini ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau kita terpuruk sama masalahnya ya nanti malahan sakit gitu ya. Jadi dicari kayaknya cari-cari yang positifnya lah. Kayaknya ada baiknya juga gitu dengan harus work from home. Nah, di antaranya yang pertama ya lebih irit, irit ongkos. Betul Nggak betul. usah ya kan ya, nggak usah keluar, Nggak usah nggak keluar, usah beli ongkos. bensin ya, Iya ya. nggak usah beli bensin. Ya kadang nggak usah apa minyak kerabut, nggak usah pakai minyak wangi, ya hemat lah. Yang Betul pertama Pak. tuh, yang pertama hemat di ongkosnya. Yang kedua, kalau kita ngelihat ini ya, ngelihat dampaknya ke alam sekitar, jadi si polusi ini jadi lebih berkurang ya. Ya Ya betul kan, betul. selama ini kalau yang namanya di kota itu yang macetnya minta ampun, kondisi udara yang buruk gitu ya. Tapi dengan kejadian ini semua pada di rumah ya alhamdulillah gitu. Ada baiknya buat alam juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya mah jadi lebih banyak punya me time gitu. Punya waktu buat diri sendiri ya. Punya waktu buat diri Betul sendiri. Pak. Kalau saya kan punya hobi nonton gitu kan. Ya udah, jadi ada waktu ya untuk itu. Punya hobi baca juga. Jadi kalau selama ini bisa jadi waktu kita itu kepake buat apa perjalanan gitu kan ya atau persiapan. Kalau kita mau berangkat kerja jam 8 itu kan kadang persiapannya harus sekian jam sebelumnya. Iya betul. Tapi kalau work from home ya kerja mulai jam 8, persiapan mau 10 menit sebelumnya juga nggak jadi masalah Iya. ya. Artinya waktu buat diri kita sendiri tuh bisa lebih banyak gitu. Iya, Itu jadi yang iya. ketiga. Kok yang keempat, nah ini nih apa?
apa gara-gara kita khawatir bakal kena corona, jadi kadang kita tuh jadi lebih perhatian sama kesehatan kita gitu. Kalau sebelumnya mungkin yang namanya makan itu ya makan sekedarnya ya, yang penting mah nasi kenyang gitu kan. Tapi sekarang kita harus mikir makannya harus yang ada sayurannya gitu ya, yang ada cukup buah-buahnya gitu. Ya, akhirnya kita tuh jadi peduli sama itu, sama demi untuk kesehatan kita. Jangan sampai kita imunnya terganggu, jadi nanti si corona itu bisa datang ke kita gitu. Kebersihan juga sama, ya kan? Dulu yang namanya cuci tangan segala macam itu kan udah malas banget ya karena dianggap kebal gitu kan ya. Nah, Ya, dengan ya, ya. sekarang diingatkan harus selalu menjaga itu, ya udah ikutin. Jadi kebersihan kesehatan tuh jadi ini ya, jadi concern kalau sekarang. Yang kelima menurut saya yang terakhir ya, dengan kejadian ini ya semakin kelihatan nih hubungan ini saling peduli di antara kita ya, bahwa kan dengan kejadian corona ini ya ada banyak juga ya golongan tertentu yang terasa banget ya, terimbas banget dengan kondisi ini. Jadi akhirnya menggerakkan juga nih kita ya. Jadi rasa sosialnya itu jadi ini ya, Jadi ikut tinggi. terbangun lah. Ya, Jadi benar. karena kita nggak bisa ngebiarin ya kan. Kalau semua berharap dari pemerintah, ya pemerintah juga punya keterbatasan. Memang kalau antar sesama itu saling bantu, ya itu. Dengan kejadian ini kelihatan waktu itu di awal-awal ya kan, di awal-awal tuh ada beberapa orang yang mereka menggalang dana lewat apa aplikasi tertentu ya kan. Respon dari masyarakat itu sangat tinggi gitu. Itu sisi Sisi baiknya ya kalau baiknya, kita jadi kalau ya dari kejadian ini. sisi baik versi Bapak Zulkarnain. Tentu kita semua juga teman-teman kalau melihat dari sisi positifnya pasti adalah sisi baiknya buat diri kita sendiri ya. Nah, Ya. jadi teman-teman jangan berkecil hati, tetap aja harus berpikiran positif ya Pak ya gitu ya. Tetap lihat Ya, dari sisi jaga itu baiknya. penting. Iya, Penting jangan banget kita udah tuh. nggak bisa kemana-mana mikirin hal negatifnya, malah jadi sakit bisa jadi Pak. Malah jadi sakit. Ya. Nah gitu, oke Pak. Kalau untuk ini Pak, kegiatan Bapak selama bekerja dan belajar dari rumah itu jadi seperti apa sih Pak? Kalau saya tuh sebenarnya paling perbedaannya ya. Iya, iya, iya. Perbedaannya kalau kalau nggak WFH kan bisa interaksi langsung ya dengan mahasiswa. Jadi fisik gitu. Kalau sekarang mah karena tidak bisa ya interaksinya lewat media. Perbedaannya sih dari segi waktu tidak banyak yang berbeda. Jadi tetap waktu mulainya itu sama saja dengan yang sebelumnya. Kalau kita dijadwalkan masuk jam 9, ya berarti sama juga kita jam 9 itu sudah harus standby ya memulai aktivitas kita di perangkat yang kita gunakan. Kalau di IMWI kan punya sistem sendiri ya untuk Iya, iya ini betul. learning ya, kita ada e-learningnya yaitu kita gunakan. Kadang waktunya kita menggunakan aplikasi chat yang ada di e-learning tersebut gitu. Kadang kita ada conference pakai video, pakai audio gitu kan yang macam-macam. Itu yang dilakukan dalam 3 bulan ini ya, proses bekerja di rumah dan belajar juga di rumah. Itu. Kalau saya mah kendala berarti mah tidak ya. Tapi ya kadang mungkin di sisi mahasiswanya ya yang Ya, mungkin ya. agak kita perlu gali nih, perlu ada waktu nih untuk menggali dari sisi mahasiswa. Iya, kan sebetulnya kan Pak ini ya mungkin ya kita dipaksa ya jadi belajar online semenjak corona ini dan memang ada beberapa mahasiswa yang belum terbiasa Pak gitu ya. Tapi ya kita semua harus belajar dan ya semakin hari semakin bisa ya Pak ya menggunakan sistem ibu ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi harus Nah selalu positif itu tinggi. itu ya jadi hal yang unik kalau menurut saya Ya, gitu kan. Jadi hal yang unik dalam proses ini ya belajar di iya, iya, rumah. iya. Belajar di rumah, learning from home ya kan. Kadang saya juga menemukan beberapa hal uniknya. Ya, pertama kondisi dari sinyal itu kadang yang jadi
sering jadi masalah ya. Iya, Dan sinyal. itu nggak enak banget kalau kita lagi conference gitu kan, lagi video conference nih, ya kan, dosennya saya gitu udah ngomong kemana-mana gitu. Tiba-tiba ada mahasiswa yang bilang nggak denger, putus-putus, ya kan? Aduh, itu ya kadang ada kesalnya juga. Tapi ya apalagi bulan puasa ya harus sabar ya. Nggak boleh Iya, kesal. iya, Jadi iya. diulang lagi. Ya kan nggak jadi masalah sih. Diulang lagi, disampaikan lagi, ya kan? Ya demi apa? Demi tetap targetnya kalau kita ngebahas sesuatu ya jadi dosennya menyampaikan ke mahasiswanya juga nyampe gitu maksudnya. Tuh hal uniknya. Masalah sinyal itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan kan memang belajarnya sendiri-sendiri ya. Jadi Ya, jadi mahasiswa itu sendiri-sendiri. dia di rumahnya masing-masing, jadi sendiri-sendiri gitu. Tapi ada waktunya kita tetap harus minta ada pengerjaan ya, ataupun ada proyek tertentu yang harus dilakukan secara berkelompok gitu. Nah, ini kadang jadi tantangan juga nih bagi mahasiswa karena nggak biasa gitu, jadi dirasa sulit bagi mereka ya. Waktu zaman interaksi fisik, waktu zaman dulu sebelum COVID itu langsung juga sulit ya ngebangun semestri di antara beberapa anggota gitu kan, apalagi sekarang ya berjauhan gitu. Tapi itu saya rasa jadi hal yang unik, jadi tantangan gimana caranya walaupun berjauhan ya dengan media yang ada itu dimanfaatkan, jadi tetap bisa terbangun nih semestri di antara anggota kelompok tersebut. Kalau saya mah sering sampaikan juga ke mahasiswa yang namanya kuliah itu kan bisa dibilang miniatur ya. Miniatur nanti kalau udah selesai kuliah. Jadi berada di satu kelompok dalam perkuliahan itu tuh sebenarnya bisa dibilang buat pembelajaran juga nanti ya. Kalau sudah bekerja gitu. Bekerja itu kan tidak bisa kerja sendiri ya. Kerjanya harus sama-sama ya. Tim Iya, gitu kan iya, ya. iya. Inginnya nanti kalau udah kerja itu mampu tuh bekerja sama dalam tim, mau bagaimanapun kondisinya. Nah sekarang waktu zaman corona ini kita ditantang ini, ya kan? Kalau kita kondisinya seperti ini, interaksi fisiknya terbatas, hanya bisa lewat online, terus kita gimana gitu? Mau dianggap tetap susah atau kita upayakan, ya tetap bisa terbangun nih semester di antara anggota. Kalau itu bisa dicapai, mahasiswa terlatih, ya target yang dimintakan dari si kelompoknya tercapai, terlatih banget jadinya, ya punya dampak yang baik buat masa depan. Tuh. Oke, gitu teman-teman. Terakhir Pak, terakhir. Nah, pesan dari Bapak kepada mahasiswa-mahasiswa IMUI dan calon-calon mahasiswa IMUI yang akan mendaftar. Silahkan Pak. Ya, saya ulangi lagi sih yang pertama tadi ya, kita harus penting banget untuk menjaga ini pikiran positif. Itu yang pertama. Karena itu yang akan menguatkan kita ya. Mau apapun kondisinya, kalau pikiran positif itu terbangun, kita kadang bisa mengendalikan si hal-hal yang tidak baik itu yang pertama. Yang kedua, motivasi itu penting ya. Setelah pikirannya diupayakan terus positif, tuh motivasi juga dijaga ya. Jadi kalau berinteraksi dengan teman sepantaran gitu, ya baiknya memang saling memotivasi sih, bukan saling curhat yang akhirnya melemahkan ya. Kalau Ya, curhat ya, tujuannya buat saling menyemangati, wah bagus ya. ya. Nah, tapi kalaupun kita ada masalah tertentu ya, kalau ingin bicara itu bicaralah ke yang lebih di atas kita gitu, sehingga nanti kita bisa dapat masukan berarti gitu ya. Yang kedua, yang ketiga ini ya saya bilang nih kejadian corona di 2020 nih jadi sejarah penting loh buat kita, ya kan? Dunia loh ini, ya kan ya? Dunia ini mengalami ini sejarah loh, sejarah penting buat hidup kita gitu. Kalau saya pernah mengalami tahun 98 ya, itu kan krisis global ya, dunia itu mengalami, Asia itu waktu itu. Ya, kalau generasi sekarang yang kuliah di IMI sekarang itu tidak mengalami tahun itu, belum pada lahir mungkin. Nah, sekarang di 2020 ini
Gitu. Ada sejarah dunia ini yang sedang kita lalui sekarang ini. Nah, kita menyikapinya gimana? Nanti kalau kita sudah punya anak, punya cucu, kita tuh akan menceritakannya gimana gitu. Ada sesuatu yang spesial nggak yang bisa kita ceritakan ke mereka nanti? Ya, terkait tahun 2020 ini. Ya, itu sih pesannya. Oke, Tetap teman-teman semua. Begitu pesan dari Pak Zulkarnain, dan karena pertanyaannya sudah sejauh ini dan mungkin Pak Jul akan lanjut mengajar lagi, dan kita akan ya, sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini dulu. Di lain waktu kita boleh tanya-tanya lagi ya, Pak ya. ya Ya, siap Bang dengan Harja. Terima kasih rekaman Bang yang Harja berbeda. ya, udah diundang ya. Ya, terima kasih Terima banyak, kasih Pak. Bang Harja. Semoga sehat-sehat Yuk, selalu. amin ya. Oke. Terima kasih. Oke. Oke guys, jadi seperti itu kita sudah bertanya-tanya tentang keseharian Bapak Zulkarnain, salah satu dosen di IMUI Sukabumi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi intinya bahwa kita apapun kondisi dan keadaannya harus selalu berpikiran positif. Karena jika kita selalu berpikiran positif, maka kita akan selalu melihat hal-hal baik yang bisa kita ambil. Nah, itu teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan hadir kembali tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menarik dan tentu pasti bermanfaat untuk kita semua. Jadi silahkan subscribe channel Ibu Sukabumi dan ikuti semua informasi-informasi yang bermanfaat dari channel YouTube IMUI Sukabumi. Dan teman-teman yang akan kuliah tahun ini, ayo kita bergabung di IMUI, dan setelah daftar mungkin saya akan menyiapkan waktu khusus untuk bertanya-tanya kepada teman-teman sekian.